Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Wah, ini gokil sih kalau teman-teman lihat di tayangan ulang ya. Tomori sampai ngejengkang. Lautaro Martinez mengirim Tomori ke seri C. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Hari yang indah, langitnya biru cerah teman-teman. Pada nonton gak nih Euro Derby leg pertama dini hari tadi? Gokil banget. Langsung aja ya, gue mau sebut man of the match versi gue, yaitu BP Marotta. Karena dialah sosok utama yang membuat kita menang di leg pertama semifinal Liga Champion. Gol pertama kita melalui Dzeko, direkrut dengan harga 0 saja dari AS Roma. Kemudian yang ngumpan Dzeko adalah Hakan Çalhanoğlu, itu juga direkrut dengan free transfer. Begitu juga dengan gol kedua, ada kontribusi nyata dari BP Marotta. Sang pencetak gol Mkhitaryan kita rekrut dari AS Roma dengan harga 0 juga, free transfer. Dan pemain yang memberikan assist untuk Mkhitaryan harganya juga 0 karena merupakan binaan kita sendiri, yaitu Di Marco. BP Marotta dengan jeli menarik Di Marco untuk melapis Perisic ya, untuk belajar dari Perisic, dan kemudian di musim berikutnya mendapatkan tempat utama di sisi sayap kiri Inter. Dan tentu saja kita tidak boleh menutup mata peran dari Onana yang lagi-lagi didapatkan oleh BP Marotta dengan harga 0 saja. Dan kesemua pemain gratisan ini memberikan kontribusi sangat maksimal di semifinal Liga Champion. Ini benar-benar deh, Zhang sebelum pergi dari Inter dia harus membangun monumen untuk Marotta. Teman-teman, Euro Derby dini hari tadi berjalan luar biasa sempurna menurut gua. Semua pemain on fire. Trio gelandang kita superior banget. Kemudian Dzeko tiba-tiba sentuhan magisnya muncul lagi ya teman-teman. Dan yang paling utama lagi menurut gua adalah Inzaghi. Game plan yang dia terapkan di pertandingan dini hari tadi semuanya tepat. Inter sepanjang pertandingan dari menit pertama sampai menit 90 konsisten, tidak terlalu ngoyo ya untuk menekan Milan. Kita benar-benar bisa mengatur ritme, kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, kapan harus mengulur-ngulur waktu. Begitu juga dari sisi emosi, tidak ada yang terpancing provokasi-provokasi. Wah, itu Brahim Diaz sepanjang pertandingan nangis-nangis mulu, protes-protes mulu. Untung tidak ada pemain kita yang terprovokasi. Dan yang paling vital lagi teman-teman, game plan dari Inzaghi yang menurut gua paling krusial adalah di awal babak kedua. Dia mampu membaca situasi dengan tepat ketika Milan memasukkan Origi menggantikan Saelemaekers. Itu serangan sisi kiri Milan sangat berbahaya. Beberapa kali Darmian kalah duel dengan Origi. Begitu juga dengan sisi kanannya Milan ya. Di awal babak kedua sangat hidup. Junior Mesias bahkan mendapatkan 1 peluang emas berdiri bebas. Di babak kedua Di Marco mulai kelelahan, terlihat mulai keteteran, tidak sanggup mengimbangi Junior Mesias. Nah, melihat hal itu kemudian Inzaghi akhirnya memasukkan De Vrij menggantikan Di Marco. Semenjak De Vrij masuk dan kemudian mengisi center back kanan dan Darmian ada di left wing back, serangan-serangan Milan kembali bisa kita atasi dengan baik. Alhasil sepanjang pertandingan Milan cuma bisa melakukan upaya tendangan-tendangan jarak jauh, salah satunya dari Tonali dan berhasil kena tiang. Secara garis besar gue melihat Onana nyaris tertidur sih. Gue sangat amat senang, sangat amat puas dengan hasil ini. Walaupun dari sisi skor gue agak kecewa ya. Menurut gue Inter harusnya bisa mencetak gol lebih banyak lagi. Dalam catatan gue setidaknya Inter punya 3 peluang bersih. Yang pertama ada melalui Mkhitaryan di babak pertama. Dia shoot mengarah ke kolongnya Maignan tapi berhasil ditahan ya pakai lututnya si Maignan, hebat banget dia refleksnya. Lalu peluang yang kedua dari Dzeko, ini di awal-awal babak kedua udah one on one dengan Maignan tapi gagal. Peluang Dzeko ini tepat setelah Milan mendapatkan peluang emas dari Junior Mesias. Lalu peluang bersih yang ketiga, ini yang paling epic dari Lord Gagliardini. Coba teman-teman lihat pada layar. Itu Gagliardini udah one on one sama kiper, harusnya cukup di shoot aja. Kok ya dia bisa kepikiran akhirnya meliuk ke kanan ya, nyamperin Tomori. Aduh, gak masuk akal Gagliardini. Yang lebih gokilnya lagi, dia bukannya minta maaf, dia malah ngupload kejadian epic ini di Instagram. Memang kocak banget si Lord Gagliardini. Dan jangan lupa teman-teman, di babak pertama itu juga ada tendangan Hakan Çalhanoğlu yang kena tiang. Wah, itu hampir jadi goal of the century sih dari jarak jauh banget. Sayangnya kena tiang. Tapi ya sudahlah teman-teman, gua nggak berharap lebih. Skor 2-0 ini menurut gua udah modal yang lebih dari cukup untuk menghadapi leg kedua nanti. Tapi teman-teman, semoga Inter bisa tetap fokus ya. Masih ada leg kedua dan menurut gua peluang Milan masih sangat amat terbuka. Kita tidak boleh jumawa.
kita harus tetap rendah hati ya. Walaupun sepanjang 2023 ini kita sudah menang sama Milan 3 kali ya, dan 3-3-nya clean sheet. Yang pertama Supercoppa kita menang 3-0, lalu ada lanjutan Serie A paruh kedua kita menang 1-0, dan di semifinal tadi malam Euro Derby kita menang 2-0. Kita udah 3 kali menang lawan Milan di 2023 ini, tapi tetap harus fokus di leg kedua ini. Kita tidak boleh melupakan faktor bahwa Milan ini punya DNA Eropa ya. Walaupun DNA-nya mungkin harus dicek lagi, siapa tahu Eropanya Eropa cabang Intertoto bukan cabang Liga Champion. Atau harus dicek lagi sebetulnya tuh DNA Eropanya apa masih ada, jangan-jangan DNA-nya tuh zaman dulu ya, sekarang udah hilang. Dan menurut gua salah satu hal yang membuat kita harus waspada adalah di babak kedua kemarin Milan bermain jauh lebih baik ya. Milan punya 2 peluang emas ya, yang dari Junior Mesias sudah one on one tapi gagal, tendangannya melebar lalu melalui Tonali kena tiang. Itu kalau salah satunya aja berujung gol, menurut gua jalannya pertandingan bisa berubah sih. Milan punya momentum banget untuk bangkit. Sedangkan dari sisi kita sendiri di babak kedua juga punya banyak peluang emas ya. Kalau kita bisa mencetak 1 gol aja, wah itu udah pasti udah bungkus sih, udah kill the game. Ini artinya kedua belah tim di babak kedua sama-sama punya peluang emas untuk mengubah jalannya pertandingan ya. Milan punya peluang untuk momentum bangkit, Inter punya peluang untuk kill the game, tapi sama-sama menyia-nyiakan kesempatan. Nah, hal inilah yang harus diwaspadai oleh Inter di leg kedua nanti. Kita jangan sampai memberikan Milan kesempatan untuk bangkit. Terlebih kalau di leg kedua nanti mereka bisa full tim ya, bisa ada Leo dan Benacer. Wah, ini pasti akan jauh lebih berbahaya. Kemudian teman-teman, seperti biasa gue punya beberapa catatan menarik dari Euro Derby leg pertama. Catatan yang pertama gue berikan kepada Tonali, gelandang yang disebut-sebut sebagai reinkarnasi Pirlo di Milan. Di tahun 2023 ini, dia sudah 2 kali dipermalukan oleh kakek-kakek dari AS Roma. Kejadian yang pertama di final Supercoppa Italia di Januari yang lalu ya teman-teman. Pinggangnya Tonali dibuat encok oleh kakek-kakek berusia 115 tahun, kakek Zeko. Wah, itu gocekan yang sangat amat epik berujung gol. Lalu kejadian yang kedua terjadi dini hari tadi di Euro Derby. Kakinya Tonali dipermalukan oleh kakek-kakek 87 tahun, kalah sprint, bayangin teman-teman. Gila sih Mkhitaryan, sprintnya cepet banget. Dan kalau teman-teman lihat lagi nih golnya Mkhitaryan, silahkan dilihat di tayangan ulang ya teman-teman. Itu ada yang kepleset kulit pisang. Terlihat dengan jelas Theo Hernandez berusaha untuk menutup pergerakan Mkhitaryan tapi nggak sanggup. Lalu catatan gue yang kedua gue berikan kepada Lautaro Martinez yang hampir saja mengulang proses golnya di Supercoppa, dan bahkan kali ini bisa 2 kali lipat lebih baik, lebih epic karena mampu menggocek 2 back sekaligus, Tomori dan Kier. Wah, ini gokil sih kalau teman-teman lihat di tayangan ulang ya. Tomori sampai ngejengkang, Lautaro Martinez mengirim Tomori ke seri C. Tapi sayangnya Lautaro Martinez ternyata belum sedewasa itu. Dia lebih memilih terjatuh ketimbang nge-shoot. Padahal aduh, mendingan dia nge-shoot sih. Kalau dia nge-shoot peluangnya bisa gol itu. Awalnya wasit menunjuk titik putih, tapi ketika dilihat VAR akhirnya dianulir, dan gua setuju dengan keputusan wasit ya. Walaupun bener ya, Kier megang si Lautaro Martinez tapi pegangannya minor lah. Itu sentuhan yang seharusnya tidak membuat pemain jatuh. Dan lagi pula sentuhannya cuma pakai 1 tangan ya. Kalau dia pakai 2 tangan baru itu udah pasti foul. Gue setuju dengan keputusan wasit menganulir penalti kita, tetapi gue nggak setuju dengan wasit yang tidak memberikan kartu merah terhadap Krunic ketika nonjok Bastoni ya. Anjir, itu mah udah pasti pelanggaran lah. Kan seharusnya VAR itu dicek bila ada kejadian yang berpotensi red card dan kemudian kejadian yang berpotensi penalti. Nah, kejadian si Krunic ini berpotensi 2 hal tersebut ya, berpotensi red card dan penalti, tapi sama sekali nggak dicek. Aduh, wasit. Kemudian lanjut, catatan gue yang ketiga gue berikan kepada Edin Dzeko. Gila, bisa-bisanya dia comeback di saat yang tepat. Sebelumnya terakhir kali Dzeko mencetak gol tuh di bulan Januari di Supercoppa ketika melawan Milan. Setelah itu dia anyep berbulan-bulan, dia nggak pernah mencetak gol, menyia-nyiakan banyak peluang. Kok bisa-bisanya kemampuan dia kembali tepat 1 pertandingan sebelum melawan Milan, yaitu kemarin ketika kita melawan Verona. Dan bahkan menurut gue kontribusi Dzeko kemarin itu bukan cuma gol ya, passingnya dia, positioning, kemudian nahan bolanya juga lagi bagus banget sih Dzeko. Dan menurut gue golnya Dzeko keren sih, dia ditempel ketat oleh Calabria tapi masih bisa bikin tendangan volley. Dan ini kalau menurut Opta teman-teman, ternyata Dzeko adalah pemain ke-11 yang mampu mencetak gol di semifinal Liga Champions dengan 2 klub berbeda. Sebelumnya dia bersama City. Pemain lainnya yang bisa mencetak gol dengan 2 klub berbeda di semifinal Liga Champions ada Philippe Cocu, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Morientes, kemudian Muller,
Park Ji-sung, Saviesic, Shevchenko, Fernando Torres, dan Zidane. Lalu catatan gue yang keempat tentu saja harus gue berikan kepada Onana. Ini adalah clean sheet ketujuhnya di Liga Champions, terbanyak sepanjang sejarah kiper Inter, teman-teman. Dan bukan cuma itu, di musim ini Onana adalah kiper dengan penyelamatan terbanyak. Luar biasa banget. Yang gue suka dari Onana ya teman-teman, bukan cuma soal penyelamatan, tapi ketenangan dia dalam mengontrol bola dan passingnya luar biasa banget. Gue sempat ada di suatu titik merasa, wah ini ada nggak ya kiper yang bisa gantiin Handanovic dalam hal passing, dalam hal visi memberikan umpan. Tapi ternyata Onana secepat kilat bisa membuat gue melupakan Handanovic. Dan yang paling bikin gue senang dari Onana adalah ketika kita membangun serangan, lalu mentok di tengah, mentok di depan, itu biasanya bolanya akan dibalikin lagi ke Onana. Kemudian Onana yang akan ngatur ritme nih, dia mau ngumpan pendek atau ngumpan panjang. Begitu juga ketika pemain-pemain Inter di pressing ketat oleh pemain-pemain lawan dan kebingungan mau ngoper bola kemana, itu biasanya langsung tendang balik jauh ke Onana. Jadi Onana ini benar-benar sangat terlibat dalam build up serangan-serangan kita. Lalu catatan gue yang kelima, gue berikan kepada Di Marco yang kembali mampu memberikan kontribusi di big match. Kali ini assist ke Mkhitaryan. Dengan assist ini berarti Di Marco sudah mengumpulkan 5 assist di Liga Champions, terbanyak kedua. Di atasnya dia ada Vinicius Junior dengan 6 assist. Lalu yang terakhir, catatan dan apresiasi gue untuk Mkhitaryan dengan golnya yang luar biasa. Menurut gue golnya Mkhitaryan ini merupakan kombinasi dari beberapa teknik ya. Pergerakan tanpa bola, sprint yang kencang banget, kemudian kontrol bola yang baik dan finishing. Dan itu semua dilakukan di usia dia yang sudah sangat amat jompo. Dan akhirnya Mkhitaryan diganjar penghargaan Man of the Match untuk pertandingan Euro Derby leg pertama. Dan ini sekaligus menggenapi daftar gelandang Inter yang mendapatkan Man of the Match. Seluruh 4 pilar utama kita udah dapat Man of the Match ya. Brozovic pernah, Calha pernah, Barella pernah, dan sekarang Mkhitaryan. Begitu selesai pertandingan, Mkhitaryan posting begini nih di Instagram. Dia bilang, ini adalah malam yang spesial. Sekarang kita harus tetap fokus di leg berikutnya dan memberikan yang terbaik untuk kemenangan ini. Forza Inter. Lalu di bawahnya captionnya Mkhitaryan ada komen dari Gosens. Dia bilang, what a player you are, brother. Pemain macam apa Anda, brother? Terus di bawahnya lagi Barella komen, like a wine, seperti anggur ya, makin tua makin jadi. Aduh, mantap banget. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat dan analisis teman-teman tentang Euro Derby dini hari tadi di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.